Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teknik produksi multimedia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi tahap produksi multimedia. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan utama praproduksi, produksi, dan pasca produksi. 3. Peserta didik dapat menunjukkan keterkaitan antar tahap produksi multimedia. Gambaran umum dari proses produksi konten multimedia. Proses produksi konten multimedia itu meliputi serangkaian tahapan dari awal perencanaan hingga penyimpanan akhir, di mana kita itu membuat konten yang bukan hanya menarik tapi informatif. Apa saja tahapan dari produksi konten multimedia? Tahapan multimedia. Yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada pasca produksi. Kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan praproduksi, di mana kita akan menentukan tujuan konten, membuat naskah, dan menentukan sumber daya. Menentukan tujuan konten. Langkah awal dalam perencanaan atau produksi multimedia adalah memahami apa yang akan disampaikan melalui konten multimedia. Seperti siapa yang menjadi target audiens kita, pesan apa yang mau kita sampaikan, dan bahasa apa yang akan kita gunakan dalam pembuatan konten multimedia. Yang kedua, ada pembuatan naskah. Naskah di sini berisi skenario yang akan ditampilkan dalam konten. Selain naskah, pada tahap praproduksi juga memuat tahapan pembuatan storyboard yang menggambarkan urutan visual dari setiap adegan. Naskah berperan sebagai panduan utama isi dan struktur narasi dalam produksi. Sedangkan storyboard di sini membantu untuk memvisualisasikan alur dan memastikan keselarasan antar suara, teks, dan gambar. Kita masuk ke sumber daya. Sumber daya yang tepat dapat mendukung kelancaran proses produksi. Contoh sumber daya yang diperlukan itu seperti menyusun daftar peralatan yang dibutuhkan, seperti kamera, membuat jadwal produksi yang realistis, di mana mencakup waktu pengambilan gambar, pengeditan, hingga peluncuran konten. Lalu kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan produksi, di mana pada tahapan ini kita akan melakukan pengambilan gambar, perekaman suara, dan juga sinkronisasi audio dan visual. Kita masuk ke pengambilan gambar. Untuk membuat suatu konten yang bagus, kita perlu memperhatikan pemilihan angle-nya. Angle yang tepat akan menyampaikan pesan yang jelas dan juga menarik bagi para audiens. Di sini bisa kita lihat ada 5 angle kamera yang biasanya digunakan dalam pengambilan gambar suatu konten multimedia, terutama membuat video. Yang pertama itu ada bird eye, yang kedua ada high angle, yang ketiga ada eye level, yang keempat ada low angle, yang kelima ada frog eye. Bird eye ini bisa kita bilang sudut pengambilan gambar dari mata burung. Contohnya itu ketika kita men-shoot suatu lokasi menggunakan yang namanya drone. Itu adalah contoh dari si bird eye. Yang kedua ada high angle, di mana pengambilan gambar atau video itu lebih tinggi dari si objek. Yang ketiga itu ada eye level, di mana pengambilan gambar itu sejajar atau lurus dengan si objek. Nah, lanjut ke yang keempat itu ada low angle atau pengambilan sudut gambar dari bawah. Yang kelima itu ada frog eye, di mana gambar diambil dari sudut kacamata katak. Selain pemilihan angle, pengaturan kamera yang tepat ini penting untuk menghasilkan kualitas gambar yang tinggi dan juga profesional. Nah, di sini kita bisa lihat ada pengaturan kamera seperti exposure,
ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, di sini ada exposure di mana dia berfungsi untuk menentukan kecerahan. Terus di sini ISO, di sini dia untuk menentukan cahaya yang ditangkap. Nah, kalau shutter speed itu adalah kecepatan rana saat menutup. Jadi ketika kita mengambil gambar dengan shutter speed yang makin kecil, itu biasanya gambar akan makin buram. Tapi kalau kita shutter speednya makin cepat atau makin besar, itu biasanya gambar akan lebih tajam. Lalu yang terakhir itu ada aperture. Aperture hampir sama seperti ISO, dia gunanya untuk menangkap cahaya. Bedanya kalau si ISO ini lebih ke bagian sensitivitas cahayanya. Kita masuk ke bagian perekaman suara. Perekaman suara yang jernih dapat mengoptimalkan pengalaman audiens dan meningkatkan kualitas konten multimedia. Kita bisa menggunakan tambahan mikrofon eksternal seperti clip-on atau mikrofon dari si smartphone. Kita juga harus memperhatikan lokasi pengambilan suara. Jangan sampai ketika kita take video suaranya terlalu ramai. Oke, kita masuk ke bagian sinkronisasi. Nah, pada tahap ini sinkronisasi visual dan audio ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena kita bukan hanya menggunakan satu alat, tetapi dua alat. Apa saja tadi? Ada kamera sama clip-on atau mikrofon. Jadi ketika kita melakukan pengambilan gambar atau video, kita bisa menggunakan alat sinkronisasi audio dan visual. Seperti pada gambar itu namanya clapperboard. Sehingga pada saat tag itu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, kita masuk ke tahap paling terakhir, yaitu pasca produksi. Pada tahap ini teman-teman, ada langkah editing, terus kita menambahkan efek, lalu kita masuk pada tahap rendering. Kita masuk dulu ke bagian editing. Nah, pada tahapan editing ini kita bisa menghapus klip yang tidak diperlukan, lalu kita susun ulang agar alurnya jelas, lalu kita bisa sesuaikan warna dan suara untuk kualitas yang optimal. Nah, gunakan teknik yang profesional untuk membuat hasil memuaskan dan kualitas gambar yang jelas serta bagus. Lalu kita masuk ke efek. Nah, gunakan efek transisi seperti zoom in, zoom out. Terus kita juga bisa menggunakan efek visual tambahan seperti kelihatan cahaya, blur, atau efek sinematik. Kita juga bisa menggunakan sound effect untuk memberikan nuansa pada animasi atau adegan. Kita akan masuk ke bagian rendering atau penyimpanan, di mana kita bisa menggunakan pengaturan resolusi dan format video. Untuk resolusi bisa menggunakan format HD atau Full HD, dan untuk format file umumnya itu bisa menggunakan MP4, AVI, sama MOV. Nah, pastikan ini teman-teman, ketika membuat suatu konten, kalian membackup file terlebih dahulu. Kenapa? Agar ketika kita melakukan proses editing dan ada beberapa bagian yang tidak sengaja terhapus, kita masih punya backupan filenya. Nah, lalu kita pilih media output yang tepat untuk audiens dengan tujuan konten. Misal kalau mau pakai YouTube, pakai resolusi 1800 pixel. Nah, jadi kesimpulannya, pembuatan konten multimedia itu harus melewati tahapan serangkaian agar menghasilkan karya yang berkualitas. Tahapannya tadi ada 3. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada pasca produksi.